Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas sebuah IEM yang tidak biasa atau tidak umum dibahas oleh siapapun sebenarnya di dunia. Ataupun tidak ada hype-nya. Jarang sekali kami membahas IEM yang tidak ada hype-nya, karena ya agak sulit untuk dapat view yang banyak. Ya begitulah, at least IEM-nya jelek sekali, jadi bisa di-rant gitu ya. Biasa karena video-video seperti itu yang paling sukses. Sebelum itu kami ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada YOLO Audio Store untuk mengirimkan IEM yang satu ini, yaitu Kinera Idun Golden atau Kinera Idun 2.0 ya, 2.0. Sebuah IEM yang biasa under the radar ya, kayaknya seperti under the radar untuk rata-rata orang ataupun pencinta audio atau IEM sejauh ini. Dan gue cukup paham kenapa mereka tidak mendapatkan hype ya, karena generally Kinera pun tidak biasa mengeluarkan benda-benda yang patut untuk di-hypekan ya. Kasarnya sih begitu, halusnya sih begitu. Kasarnya mereka mengeluarkan benda-benda yang mediocre ataupun average in general biasanya. Ya, menurut gue secara desain mereka cukup indah ya. Gue nggak tahu apakah anda cocok apa enggak soal desain. Menurut gue sih cukup cocok sih. Tampilannya agak mengingatkan gue sama Yggdrasil, dan sedangkan gue yang sangat pencinta Norse mythology cukup suka lah dengan desain yang merepresentasikan World Tree ini atau Yggdrasil itu. Kabelnya oke, ear tipsnya bagus, fittingnya nyaman. Gua nggak ada masalah sama sekali soal the whole design daripada IEM-nya. Yang gua generally problem dan rata-rata Kinera gua juga nggak terlalu masalah sama general fittingnya ataupun constructionnya ya. Menurut gue mereka cukup bisa lah constructing a good feeling IEM ataupun ear tips juga, bahkan ear tipsnya cukup menyenangkan rata-rata Kinera yang gue temuin. Cuman problem gue untuk Kinera yang satu ini adalah sama seperti rata-rata Kinera lainnya, yaitu general sound quality-nya yang menurut gue bisa bilang average atau mediocre seperti Kinera pada umumnya. The tuning here is somewhat, gue pengen bilang V-shape tapi nggak terlalu V-shape juga. Gue pengen bilang W-shape, sebenarnya ini agak-agak W-shape tapi yang nggak se-W-shape juga. Mungkin gue bisa bilang hampir V-shape, cuman in a sense ada dip di mids-nya. Di sekitar 500-800 Hz ada dip di sana. Dan emang ini tuning yang mungkin agak aneh di kuping rata-rata orang, tapi it's generally correct in some sense. Jadi general konturnya itu cukup oke, tapi ada presentasi dipping di mids-nya yang membuat tonal balance-nya agak sedikit ya. Itu general tuningnya. Untuk kita pecahkan satu persatu. Untuk bass-nya menurut gua it's okay ya, it's not bad. It has that body dan gak overly emphasized. Yang amat disayangkan adalah dia itu bassnya roll off ke mids-nya, maksudnya transisi ke mids agak terlalu kurang cepat, agak terlalu lambat. Jadi dia itu agak-agak bocor ke mids, ke lower mids-nya. Jadi upper bass dan lower mids-nya memiliki elevasi yang cukup mirip daripada sub bass dan mid bass-nya. Jadi it's not the best type of presentation, it's not the best type of bass tuning menurut gua. Tapi jadi ya menurut gua begitu, dia agak aneh. Cuman nggak kotor, nggak jorok, nggak sluggish ataupun keteteran ataupun bagaimana itu loh. Jadi I think it's okay. Ya, it's okay.
tapi it's not that good juga. I would prefer apabila bassnya itu udah turun lah, at least di 200 Hz ya, udah mulai transisi ke mids yang lebih flat ya. Dan berikutnya untuk midsnya in general, it's kind of weird ya, midsnya juga kind of weird. Dia itu memiliki elevasi pinna gain yang lebih early, mulai dari sekitar 1 kHz itu dia elevasinya cukup drastis sampai 1,5 kHz ya, biasanya dia di sekitar 3000 ya. Jadi gue ngerasa agak sedikit maju juga di vocals dan vocal tones, terutama female vocals yang fundamental saya di sekitar segitu ya, atau male vocals yang lebih high yang fundamental sekitar segitu, itu kerasa cukup forward, which is nggak selalu jelek ya, nggak selalu jelek dan nggak selalu bagus. Ada yang lebih prefer seperti itu, ada yang tidak. Banyak juga headphone manufacturer yang cukup terkenal yang membuat presentasi mid range yang mirip-mirip seperti itu. Contoh paling gampangnya itu Vocal. Nggak persis seperti ini sih, jelas ya. Menurut gue Vocal punya presentation of mid range pasti lebih refined daripada ini. Penempatan gainnya pun juga menurut gue lebih proper di Vocal ataupun ZMF Aeolus misalnya. Tapi that mid forward characteristic itu bukan sesuatu yang jelek, yang inherently jelek ya. Tapi problem gue adalah dia ada significant dipping menurut gua di sekitar lower mids dan mid-mids di antara itu, sekitar 500 Hz sampai 800, kira-kira segituan lah, di sekitar lower mids ke mid-mids ya. Gua nggak ngerasa lower midsnya 300 Hz atau apapun itu, cuman gua ngerasa adalah dipping di sekitar segitu. Dan problemnya dari dipping itu adalah vocals in general agak sedikit kekurangan body dan weight-nya. Jadi gue gak ngerasa dia itu memiliki a vocal presentation atau tonality yang menurut gue natural ataupun generally good ya. Jadi kayak ya agak aneh gitu ya the vocals menurut gue. Jadi dia tuh maju tapi nggak ada weightnya, kekurangan weightnya, dan ini di support lebih jauh daripada dengan adanya elevasi yang transisinya ke elevasi bass dan transisi ke midsnya agak lambat yang tadi gue sebutkan di porsi bassnya, yang membuat presentasi hollowness-nya ya, di kekosongan daripada body vocals itu kerasa lebih prominent daripada seharusnya. Jadi menurut gue it's an issue di sana, tapi it's not bad juga kalau misalnya kita dengerin secara sekilas. It's not horrible sounding juga ya. It's still okay ya menurut gue sih in general tuning, tonal balance ya. Untuk treble-nya juga it's not bad, it's not particularly peaky, nggak terasa kayak dia overemphasize di certain harmonics, tapi generally gue agak ngerasa dia agak sedikit brighter ya, sedikit lebih energik daripada what I would consider natural. Nggak particularly peaky juga ya, jadi nggak super nge-peak di satu sektor. BTW ini kalau Anda merasa gergetan sama kuku gue, ini kena lem ya, jadi gue cuci berkali-kali juga nggak hilang ini. Ya ini gue malah ke distract. Gue gak ngerasa the treble is particularly faulty ya, ataupun kacau gak jelas, enggak sih. Tapi it's brighter, tapi dan dia ya gitulah, nggak smooth itu juga. Jadi mungkin di beberapa vocals, beberapa recording akan kerasa sibilant ataupun ya generally bright lah ya, intense lah ya gitu. Walaupun generally not nggak seintens itu juga. Jadi nggak ada particular fault di treble-nya yang menurut gua, oh ini kayak misalnya Tin P1 ada, oh upper treble-nya kayak orang tolol misalnya. Kalau nggak apa ya namanya, H800 ada peak yang gila itu di 5,8. Di sini nggak ada begitu-begitunya. Cuman ya generally brighter aja.
Bila gue komparasikan secara tuning dengan misalnya T-Audio Legacy 4. T-Audio Legacy 4 ini jauh lebih normal, jauh lebih menurut gue properly tuned ya. Kayak presentasi mids, bass, dan treble-nya jauh lebih proper menurut gue di T-Audio Legacy 4. Cuman kalau misalnya lo ngerasa T-Audio Legacy 4 terlalu boring ataupun terlalu kurang W shape ya, specifically W shape yang seperti itu tadi gue maksud, mungkin lo boleh coba dengerin ini, mungkin ya. Cuman ya menurut gua sih general public akan lebih mencintai ini T-Audio Legacy 4 compared. Sekarang technical performance-nya I don't think it's bad. Menurut gua technical performance ini cukup baik ya. Apalagi considering harganya yang di bawah 2 juta, menurut gua technical performance di sini itu gua bisa bilang cukup baik. Secara detail dan general resolution menurut gua dia cukup memadai. Jadi gua gak ngerasa dia overly blunted atau under detailed seperti mungkin model atau terasa super soft gitu ya. Soft kayak model-model T-Audio Legacy 4 yang agak lebih soft. Walaupun detailnya it's not horrible juga, it's not bad juga, cuman it's a bit under average di standar 2022-2023 sekarang ya. Di Kinera Idun Gold ini menurut gue ya memenuhi standar lah ya secara kemampuan detail, atau bahkan gue bisa bilang cukup sedikit di atas rata-rata dalam kemampuan detail. Mungkin ini juga dibantu dari presentasi tuningnya agak hollow-nya juga membantu detail agak lebih ke pop up gitu loh, kayak hal-hal kecil yang gak make frekuensi midsnya itu terasa lebih nge-pop up gitu lah, biasa kita identifikasikan sebagai detail. Secara dynamics menurut gue it's not bad juga. Gue bisa ngerasa dia memiliki an adequate amount of punch di bassnya dan halus kerasa, instrumen-instrumen juga kerasa cukup oke lah ya. It's not nggak sedynamic model-model DM6 ya. Ini IM lama juga yang sekarang udah menurut gue ketinggalan sih secara overall sound quality, tapi mostly karena kemampuan tuningnya yang agak kurang ya, agak inferior di DM6. Tapi kemampuan technical performance di DM6 jujur aja ya, setelah gue mendengarkan lagi, coba dengan source yang lebih cukup gitu, kayak gue ngerasa DM6 sebenarnya kemampuan technical performance-nya not bad juga ya. Detailnya menurut gue DM6 masih lebih unggul daripada Idun Gold ya. Menurut gue DM6 walaupun tidak sedetail model-model Timeless ataupun Blessing 2 jelas, tapi ya cukup ada lah di sana secara technical performance ya. Secara 3D space separation dan layering dan sebagainya, terutama texturing dan detail di sini cukup bagus dan dynamics juga cukup bagus. Secara dynamics di sini oke ya, sedikit di bawah DM6, detail juga sedikit tapi noticeable di bawah DM6. Tapi di harganya masih oke lah ya, dan considering 2 IM ini harganya di atas Idun Golden 2.0, tai namanya jelek banget. Idun Golden 2.0 pada saat mereka dirilis ya, menurut gua secara detail dan dynamics menurut gua dia cukup lah. Untuk secara spatial presentation ya, soundstage, separation, layering, menurut gua dia agak sedikit di atas rata-rata malah. Jadi gua ngerasa instrumen serasa separated dengan baik, mungkin yang dibantu juga daripada yang tadi ada dipping di midsnya juga, di lower midsnya juga itu juga bisa membantu a sense of space-nya. Dan walaupun secara depth agak nggak gitu bagus ya, terus nggak gitu exciting ya benar sih untuk kemampuan depth-nya. Tapi secara general instrument separation dan sound stage menurut gue cukup di atas rata-rata sih untuk IEM satu ini. Timbre wise it's a cheap. Ini adalah IEM murah yang
multi driver, jadi jangan terlalu berharap banyak ya. Tapi it's not the worst timbre yang gue pernah dengar jelas sih. Jadi ya menurut gue kayak model-model Kinera Celestial Gumiho yang ya kayak gitu-gitu, ataupun kayak Tin P1 dan Tin P2 tuh kayak lebih kacau secara timbre. Nih suara gue masih belum balik ya, jadi masih agak serak, sorry. Tapi ya intinya seperti itulah ya. Iya, menurut gue walaupun gue nggak ngerasa gue personally akan beli ini, cuman kalau Anda mungkin suka specifically sama karakter seperti ini, technical performance-nya cukup ada ya. Kalau misalnya Anda specifically, kan kita biasa ya suka banyak bacot yang ngomong, oh iya ini semuanya preferensi. Preferensi tuning Anda adalah seperti ini, gua bisa bilang kalau technical performance-nya cukup lah untuk harganya. Jadi ya mungkin Anda mau beli ataupun coba demo dulu di YOLO Hobby Store di STC ya. Ya sekali lagi terima kasih kepada YOLO telah mengirimkan benda ini ke kami. That's it for the review. See you next time. Godspeed.